perlindungan warga terus menjadi prioritas utama pemerintah Kota Makassar. Setelah beberapa tahun terakhir dihadapkan pada tantangan banjir yang kerap muncul jika hujan tiba, Pemkot Makassar kini mengambil langkah besar dengan menggandeng teknologi mutakhir dari Jepang. Kerjasama ini bukan hanya simbol kolaborasi internasional, tetapi merupakan komitmen nyata menghadirkan sistem mitigasi banjir yang lebih modern, cepat, dan berbasis data real-time. Dalam rangkaian lawatannya menghadiri Asia Smart City Conference atau ASCC 2025 di Yokohama, Jepang, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menegaskan arah pembangunan tersebut lewat langkah strategis, melakukan penjajakan kerjasama dan penandatanganan Letter of Intent atau LOI dengan Nihon Suido Tokyo, Jumat 28 November. Kerjasama ini menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem mitigasi bencana, khususnya banjir yang kerap mengancam kota Daeng. Melalui LOI atau Letter of Intent Nihon Suido Consultants Co., Ltd., dihadiri Nomura Kyogo, Pemkot Makassar resmi menyatakan minat dan kesiapannya mengadopsi teknologi canggih berbasis informasi real-time untuk pengelolaan banjir. Perusahaan asal Jepang tersebut memiliki sistem real-time flood management berbasis GIS, sebuah teknologi modern berbasis Geographic Information System atau GIS yang mampu memantau kondisi banjir secara langsung, memberikan data presisi, serta mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat di lapangan. Sistem ini disebut telah berhasil diterapkan di sejumlah negara, dan kini masuk ke Makassar, sebagai langkah strategis meningkatkan ketangguhan kota terhadap risiko banjir. Lewat rencana implementasi Smart Jam Sensor, Kota Makassar menuju tata kelola penanganan banjir yang lebih cepat dan responsif, sekaligus memperkuat komitmen kota dalam membangun masa depan yang lebih aman, modern, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Musyawarah Wilayah atau Muswil DPW PKB Sulawesi Selatan dipastikan akan digelar pada 8-9 Desember 2025 di Hotel Arya Duta Makassar. Sekretaris DPW PKB Sulsel, Muhammad H. Ekal, menjelaskan bahwa Muswil tahun ini akan berjalan dengan 4 pleno utama yang seluruhnya telah disusun secara terstruktur oleh panitia. Menurut H. Ekal, peserta Muswil terbagi dalam 2 kategori, yakni peserta penuh dan peserta peninjau. Peserta penuh memiliki hak suara dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Total peserta penuh diperkirakan mencapai 135 orang. Sementara itu, peserta peninjau tetap dapat hadir dan memberikan pandangan meski tidak memiliki hak suara. Diperkirakan jumlah peserta peninjau berada pada kisaran 200 hingga 300 orang, termasuk unsur sayap partai di tingkat provinsi. Untuk agenda pembukaan, HEK memastikan bahwa perwakilan dari DPP PKB akan hadir. Terkait kehadiran Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, HEK menyebut belum ada jadwal pasti. Mengenai mekanisme pencalonan Ketua DPW, HEK menegaskan bahwa seluruh nama yang diusulkan tidak harus mendaftarkan diri. Menurutnya, usulan ini sepenuhnya bergantung pada dinamika Muswil. Menariknya, hingga saat ini belum ada kader yang mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua DPW. Ia menambahkan bahwa sejauh ini, hanya nama Ketua DPW saat ini Ashar Arsyad yang muncul berdasarkan pemberitaan, sementara input dari DPC belum seluruhnya diterima. HEK juga menegaskan bahwa periode kepengurusan DPW PKB Sulsel sebenarnya belum berakhir pada saat Muswil digelar. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Goa kembali menegaskan posisinya sebagai lumbung pangan mandiri di Sulawesi Selatan melalui pelaksanaan panen raya padi di Desa Romanglasa, Kecamatan Bontonompo, Jumat 28 November. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menunjukkan keberhasilan petani sekaligus konsistensi pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian sebagai pilar utama ekonomi daerah. Bupati Goa, Siti Husniah Talenrang, dalam sambutannya menegaskan bahwa panen raya bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari perjalanan panjang Goa sebagai daerah agraris yang terus mengandalkan kekuatan pangan. Bupati Talenrang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Goa yang melonjak dari 4,44% menjadi 7,68% pada triwulan 2 2025 tidak lepas dari kontribusi signifikan sektor pertanian.
Salah satu indikator keberhasilannya adalah peningkatan produktivitas padi yang kini diperkirakan mencapai 7,8 ton gabah kering panen atau GKP per hektar. Sebagai daerah dengan lahan pertanian luas dan potensi hasil panen tinggi, Pemkab Goa terus memperkuat 3 intervensi utama dalam pengembangan pertanian. Intervensi tersebut meliputi penyediaan benih unggul, pendampingan berbasis teknologi, serta peningkatan konektivitas pasar demi memastikan nilai jual komoditas tetap menguntungkan petani. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan generasi muda dalam sektor pertanian. Menurutnya, modernisasi alat dan teknologi membuka peluang baru yang lebih menjanjikan bagi anak muda untuk kembali melirik dunia pertanian. Apresiasi diberikan kepada para penyuluh, kelompok tani, serta seluruh pihak yang selama ini menjaga stabilitas produksi pangan. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Goa, Fajaruddin, melaporkan bahwa peningkatan produksi padi selama 3 tahun terakhir merupakan hasil kombinasi antara potensi lahan, dukungan penuh pemerintah, dan kerja keras petani. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau BAS menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap 13 aparatur sipil negara atau ASN dalam sidang banding administratif. Keputusan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN sekaligus Wakil Ketua BASN, Profesor Zudan, sebagai bentuk penegakan disiplin terhadap berbagai pelanggaran berat yang dilakukan ASN dari sejumlah instansi. Dari total 16 kasus yang disidangkan, berbagai jenis pelanggaran terungkap, mulai dari ketidakhadiran tanpa keterangan, pemalsuan dokumen, pernikahan kedua tanpa izin, hidup bersama di luar ketentuan, perceraian tanpa izin, pelanggaran integritas, penyalahgunaan wewenang, hingga praktik pungutan uang. Ia menekankan bahwa keputusan ini menjadi peringatan serius bagi seluruh ASN di Indonesia agar mematuhi aturan, menjaga integritas, dan menjalankan tugas secara profesional. Menurutnya, setiap ASN wajib memahami bahwa status dan tanggung jawab mereka melekat pada aturan yang tegas dan mengikat. Profesor Zudan menjelaskan bahwa seluruh kasus yang masuk ke BASN telah lebih dulu diputuskan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK di masing-masing instansi. Sidang banding BASN berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, proporsional, dan mencerminkan keadilan administrasi. Ia memastikan bahwa hasil sidang banding akan disampaikan langsung kepada pegawai yang mengajukan banding, instansi PPK terkait, serta pejabat berwenang lainnya. Dengan penegakan disiplin yang semakin ketat, BASN berharap ASN di seluruh Indonesia dapat memahami risiko pelanggaran dan semakin berhati-hati dalam menjalankan tugas. Sidang ini juga menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir tindakan yang bertentangan dengan integritas dan etika profesi ASN.